tanya dua Bante, yang belenggu rendah. Tentang belenggu rendah itu ada tahap-tahap ya Bante? Belenggu rendah, sedang, tinggi. Belenggu ada dua, ada 10 semuanya. Bahasa palingnya adalah Sangyojana. Disebutkan adalah ke-10 belenggu itu dibedakan menjadi 2. Yang biasa diucapkan oleh Sang Buddha dalam suta-suta, ia yang telah melenyapkan 5 belenggu pertama atau 5 belenggu bagian bawah. Orang bahagia, orang bahagia, Sangyojana. Nah, sering-sering dituturkan tuh di suta-suta itu, orang bahagia. Nah, itu adalah menunjukkan mereka yang sudah tidak ada kesenangan indrawi, tetapi adalah tahapan-tahapan mereka yang sudah berada di atas indrawi, yaitu mereka yang sudah punya kebiasaan keluar masuk jana. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan dari mencapai keberadaan terbebas dari kesenangan indrawi, muncul piti, muncul sukha. Nah, jadi tatarannya itu adalah orang yang sudah menyingkirkan kesenangan indrawi dan telah menyingkirkan kebencian, dan lebih dari itu telah menyingkirkan 3 yang lainnya, ya, keraguan-raguan. Sudah pasti keraguan-raguan ini sudah bisa dipotong sejak sebelum mencapai anagami. Sejak Sotapanna sudah bisa dipotong. Udaca belum keseluruhan, ya. Ada udaca yang kasar yang sudah dipotong. Udaca yang halus belum bisa terpotong. Kukucak juga sudah terpotong. Kalau kukucak, dinamika ya sudah terpotong juga. Dinamika itu artinya keengganan, kengantukan. Kukucak itu artinya kegelisahan. Itu berkaitan dengan 5 belenggu, 5 niwarana, 5 penutup yang menutupi orang untuk mendapatkan jana. Yang dalam jana itu tertujukan adalah utamanya jana yang ketiga, ya, yang ada kebahagiaan, atau setidaknya jana kedua, jana pertama juga oke. Itu ada piti, ada sukha. Nah, jadi sering juga yang dimasukkan itu adalah justru hanya jana 1 dan jana 2 saja. Ya, beberapa Brahma disebut-sebut oleh Sang Buddha. Makanannya apa? Itu makhluk Brahma itu makhluk Brahma yang dimasukkan itu, mereka itu makanannya adalah piti. Bukan makan nasi. Bukan makan nasi, tapi itu makanannya itu adalah piti. Piti sebagai makanan makhluk Brahma. Nah, sebetulnya anagami ya mereka yang sudah ada pelatihan diri yang disebut dengan pengembangan batin, meditasi, didasari dengan pemahaman mereka tentang 4 kebenaran Arya, sehingga bisa menembus 4 kebenaran Arya itu, tercabut sakaya titi, pandangan keliru sebagai yang ada diri, ada inti dalam pancakanda, dalam 5 gugusan ini. Disebutkan tadi wicikicca dan silabata paramasa sudah terhancurkan. Petiga ya sudah bisa terhancurkan. Abijja atau apa itu istilahnya itu, kamaraga, petiga
sudah bisa dihancurkan. Itu adalah tataran seorang anagami. Kalau hanya 3 saja, patika atau patika dan kamaraga belum bisa dihancurkan, ya baru ada 3 saja. Pertama, sakaya titi, pandangan keliru menganggap sebagai yang ada diri dalam pancakanda, dalam batin dan jasmani, baik milik diri sendiri maupun orang lain, sudah dihancurkan, menghancurkan keraguan, menghancurkan pandangan bahwa upacara praktek kepetapaan tertentu itu bisa mengantar seseorang ke pencapaian kesucian, atau praktek sila tertentu bisa mencapai ke kesucian. Itu namanya sila bata paramasa. Yang sila dan brata itu sendiri sesungguhnya bukan sesuatu yang mesti dihindari. Bagi petapa itu mesti dipraktekkan sila dan brata itu, tetapi jangan sampai dimengerti sebagai alat untuk mencapai tingkat kesucian. Itu memegang secara berlebihan, namanya sila bata paramasa. Itu untuk sotapana itu sudah bisa mampu menghancurkan. Hanya untuk membuat orang mengerti bahwa sila bata paramasa itu bukan upacara ritual yang kayak gimana, bukan melulu begitu saja. Termasuk praktek-praktek yang betul-betul akut, misalnya hanya berdiri dengan 1 kaki, ya, dengan kemudian tangannya itu diletakkan di atas kepala, berdiri loh, bukan berbaring, di belakang kepala begini, berdiri dengan 1 kaki, sampai pegal, sampai sepegalnya, sampai bagaimana begitu, mau jatuh baru ganti kaki 1 lagi. Itu melakukan brata, melakukan praktek khusus tertentu dengan satu anggapan bahwa dengan cara seperti itu kesucian bisa mereka capai. Jadi kalau sebatas penerjemahan kita, ya praktek keliru atau pandangan keliru terhadap upacara dan ritual yang menganggapnya itu sebagai alat untuk mencapai kesucian, ya bukan hanya upacara dan ritual itu terlalu kecil. Yang mereka praktekkan itu sangat-sangat mendalam. Ya, bukan hanya upacara ritual yang hanya menggunakan barang persembahan atau bagaimana begitulah, atau praktek tertentu yang tidak begitu akut kalau kita orang secara umum awam kita itu mengatakan. Nah, Sotapana ini ya hanya 3 itu tadi, awal tadi itu udah ingat ya. Ya. Nah, yang Segatagami itu sebetulnya adalah ya Sotapana juga. Ya, soalnya dia belum mampu untuk menghancurkan 2 belenggu berikutnya, belenggu keempat dan kelima. Hanya karena sudah mampu mengurangi, karena pemahamannya terhadap Nibbana semakin mendalam dalam penembusannya pada 4 kebenaran Arya, serta pelatihan-pelatihan tertentu yang telah didapatkan, sehingga mampu mengurangi patiga kebencian dan kamaraga nafsu ragawi. Tapi menguranginya sampai seberapa? Apakah ada standarnya? Tidak juga. Soalnya apa? Menguranginya itu ya Sakadagami yang tingkatan A, Sakadagami tingkatan B, tingkatan C, tingkatan D, tingkatan E dan sebagainya itu masih banyak sekali. Tidak bisa disatukan. Sakadagami pasti begini, itu intinya begini.
Meskipun Sotapanna juga masih ada grade-grade-nya juga. Tapi ya ini apa namanya, seperti inilah, sama-sama lulus SMP, lulus SMA ya, dinyatakan lulus juga, tapi grade-nya beda, pengetahuannya beda, pengalamannya beda, kemampuannya beda. Nah itu apa namanya, untuk sekata kami yang mampu mengurangi kebencian dan keserakahan, mengurangi, tidak melenyapkan. Nah, anak kami baru bisa melenyapkan, selain dari 3 pertama, ya, Sakaya Titi, Wicikicca, Silabata Paramasa, dan kemudian Kamaraga dan Patika. Limanya itu dihancurkan. Ya, apa namanya? Tetapi ini, Pak, seorang anak kami masih memungkinkan punya, sebetulnya seorang anak kami ini boleh dibilang masih ada kesenangan. Dan kalau masih ada kesenangan, kekecewaan itu semestinya masih ada juga. Di mana ada kesenangan, di sana itu ada kekecewaan. Tetapi kekecewaan itu sangat tipis, sangat kecil. Kekecewaannya itu ketika dia, keluar dari kebahagiaan, ya, yang dia enyam itu. Sewaktu mengenyam kebahagiaan, mereka muncul kesenangan, tetapi kesenangan yang sifatnya itu di atas kesenangan indrawi. Nah itu seorang anak kami masih punya itu, menyenangi alam-alam. Maksud menyenangi alam-alam ini bukan maksudnya menyenangi alam manusia, tidak lagi sudah. Menyenangi alam dewa, nafsu, tidak lagi sudah. Tapi yang dimaksud menyenangi alam-alam ini adalah menyenangi alam-alam mereka. Alam-alam apa? Alam-alam Brahma itu. Begitu. Jadi kata menyenangi alam-alam, rupa raga menyenangi rupa raga, kesenangan yang muncul dari mendiami alam yang merupakan hasil dari mengangkat rupa sebagai objek. Nah itu kalau kita mau menerjemahkan. Jadi rupa raga tidak boleh kita menerjemahkan secara sembarangan, ya, kesenangan terhadap rupa. Soalnya kesenangan terhadap rupa, terhadap bentuk, itu kesenangan indrawi. Rupa raga ini yang dimaksudkan adalah kesenangan yang dicapai di alam-alam Brahma bagi mereka yang menggunakan rupa sebagai objek untuk menyingkirkan kesenangan indrawi pada rupa itu. Nah justru begitu, kesenangannya masih ada di situ. Nah termasuk juga yang arupa raga masih ada, tergantung pada objeknya yang sudah berganti menjadi yang bukan berupa, yang bukan bentuk, yaitu yang abstrak, yaitu hanya sebagai variasinya saja. Sebetulnya ya arupa sanya atau arupa raga itu juga sama-sama jana 4 juga, tidak ada yang lebih dari jana 4, setara dengan rupa jana yang keempat. Akasana cayatana, winyana cayatana, akincanya yatana, niwasanya nasanya yatana. Keempatnya itu setara dengan jana keempat. Hanya ini objeknya saja yang berbeda-beda karena menganggap objek yang telah diami itu terlalu kasar sehingga mengubah atau mengambil objek lain yang lebih lembut lagi, yang sifatnya itu adalah abstrak. Nah begitu. Nah itu adalah untuk seorang anak kami yang telah menghancurkan 5 belenggu pertama.
Pikirannya sudah nggak ada, cemburu, iri hati, ya nggak ada, sudah urusannya dengan kesenangan indrawi, ya serakah apa dan sebagainya sudah tidak ada. Tapi masih ada sisa-sisa yang mesti dia kerahkan untuk menumpasnya, ya yaitu sisanya 5 yang atas, namanya udam bahagia Sangyojana. Udang itu artinya yang di atas, udang dengan bahagia, udam bahagia, bagian atas. Sangyojana artinya ya belenggu, ya bolehlah diterjemahkan belenggu, atau mau diterjemahkan pembelenggu juga boleh juga. Nama lain dari pengotor batin atau kilesa, yaitu adalah untuk mereka yang sudah mampu menghancurkan semua sangyojana mencapai tingkat kesucian arahata. Itu kan yang ditanyakan. Selesai. Sedikit-sedikit mengerti. Sedikit-sedikit mengerti. Sedikit-sedikit mengerti atau setahap-setahap mengerti. Setahap sampai ke Sotapanna lumayan mengerti, sampai ke Anagami Sakadagami kurang. Kan tadi sudah dijelaskan. Cuma mungkin bahasa Palinya Agak membingungkan. karena saya masih menghafal yang 3. Ragu-ragu sama yang sila parapata. Wicikicca silapata paramasa. Tadi ada itu nanti. Tadi kan itu kasih bahasa Indonesianya. Ya kalau bahasa Indonesia yang 45 itu kan nafsu ragawi ya. Iya, nafsu ragawi, kama canda, dan kebencian 43. Jadi tambah itulah disebut 5 belenggu. Betul. 5 belenggu pertama itu. Kalau itu bisa dihancurkan kelimanya ini disebut anagami. Tapi kalau baru melemahkan keempat dan kelima tidak bisa menghancurkan, disebut sakadagami lebih, disebut anagami belum. Sebutannya adalah sakadagami. Disebut sotapanna lebih, disebut anagami belum. Sebutannya adalah sakadagami. Terus Bante tadi bilang yang penyiksaan aku itu Bante, apakah tetapan masa lalu itu kalau dia sudah bisa penyiksaan aku, harusnya yang nomor 1 sudah berkurang ya Bante, tentang aku. Itu praktek penyiksaan. Enggak, itu tidak berkurang, justru mungkin juga karena kuatnya prinsip cara pandang sebagai yang ada inti, ada diri, ada aku, ada diriku, pengen aku bahagia di alamku, ya melakukan penyiksaan sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu karena dasar cara pandang keliru sebagai yang ada diri, ada inti, ada aku itu. Tapi dia memandang ada akunya itu yang lebih tinggi. Itu bukan lebih tinggi, bukan. Kenapa? Karena kalau cara mandangnya lebih tinggi itu tidak seperti kita awal kan takut penyiksaan, kan berarti takut menyakiti diri sendiri. Sama juga, sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah dalam hal ini. Hanya siapa yang lebih serius dalam upaya untuk menghindarkan diri dari penderitaan dengan cara-caranya sendiri itu. Mereka yang tinggal di awam begini juga cara untuk melepaskan diri dari penderitaan juga. Hari-hari kerja, cari ada itu berita ada konser di mana, di Singapura atau di Malaysia atau di Prancis. Siapa kalau sekarang yang biasa sudah pada tua-tua sih ya. Ya, ini sudah ada listnya. Nanti akhir tahun sekitar November November Desember begitulah perginya ke Norwegia untuk lihat
apa namanya, all day sunrise, all day sunshine, all day and night sunshine. Ngerti nggak? Jadi matahari di tengah malam, jam 12 malam masih ada matahari. Itu ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi, bukan hanya Norwegia saja, ada beberapa, termasuk mungkin di Kanada atau di Alaska, begitulah. Itu jam 12 malam masih bisa lihat matahari. Jadi tidak pernah tenggelam. Sudah ada nanti apa namanya gitu. Jadi mengejar kesenangan meskipun ditinggal di rumah sendiri, hari ini ke apa namanya restoran A, besok ke restoran B. Apa namanya, sudah ada listnya mau makan apa di mana. Yaitu dengan kesenangan itu apa sesungguhnya adalah sebagai alat untuk lari dari rontaan rasa yang tidak menyenangkan atau yang menyakitkan itu. Tetapi juga itu perlu dibayar untuk mendapatkan kesenangan itu ya. Dan gara-gara ditekan oleh semuanya itu, semua kesenangan, belum makan, urusan pergi, termasuk urusan pakaian, urusan perhiasan, urusan sepatu, urusan tas, urusan topi, urusan arloji dan sebagainya, urusan kacamata, semuanya jadi urusan semua. Gak ada yang tidak jadi urusan. Tapi ya itu harus ditukar dengan sejauh apa pekerjaan seseorang itu mumpuni untuk bisa membayar, ya menukar dengan barang. Nah, kadang sehingga orang terjebak dalam situasi yang sangat-sangat mengerikan, yaitu rela menipu sana sini, rela untuk bertindak korup, curang, entah itu jabatan apapun di perusahaan swasta atau di perusahaan negeri, ya sebagai apapun. Rela berbuat curang tidak lain adalah untuk yaitu mengejar apa yang menjadi kesenangan sebagai upaya untuk terjauhkan dari penderitaan. Ya sesungguhnya kita semua ini sedang sama punya naluri untuk terhindar dari penderitaan, mendapatkan kebahagiaan. Ya hanya Sang Buddha juga sebetulnya ya tidak beda, mengarahkan kita, mengajak kita untuk menjadi bahagia, cara Sang Buddha, ala Sang Buddha. Nah begitu, tidak berbeda, tetapi beliau, kalau yang lain-lain itu mampu digunakan sebagai alat untuk menghancurkan penderitaan, tetapi tidak menuntaskan, nanti balik menderita lagi. Ada LV yang sekarang ini keluar model sekarang, ya kita dapat, 3 hari nggak bisa tidur saking bahagianya, ya. 2 minggu, 3 minggu kemudian ada model baru, udah sakit hati ini. Begitu. Jadi nggak pernah bisa tuntas kebahagiaannya. Oke ya. Anumodana. Sapitiyo wiwajantu